Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu tema dalam ulumul Quran yang mengundang perdebatan para ulama adalah mengenai nasih mansukh. Perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan ada atau tidak adanya ayat-ayat mansukh atau dihapus dalam Al-Quran. Itu antara lain disebabkan adanya ayat-ayat yang tanpa kontradiksi bila dilihat dari lahirnya. Sebagaimana ulama, ada sebagian ulama berpendapat bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, mereka menerima teori nasih atau penghapusan dalam Al-Quran. Sebaliknya, bagi para ulama yang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut keseluruhannya itu bisa dikompromikan, tidak mengakui teori penghapusan itu. Nah, ulama-ulama klasik yang menerima penghapusan dalam Al-Quran ternyata tidak sepakat dalam menentukan mana ayat yang menghapus atau nasih dan mana ayat yang dihapus atau mansukh. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa terdapat kecenderungan di kalangan ulama klasik untuk menentukan jumlah ayat yang dihapus hingga mencapai bilangan yang fantastis. Ayat tentang jihad misalkan, misalnya tentang dikatakan telah membatalkan sekitar 113 ayat yang mengandung perintah untuk bersifat sabar, pemaaf, dan toleran dalam beberapa keadaan. As-Suyuti kemudian mereduksi ratusan ayat yang dinyatakan mansukh menjadi hanya 20 ayat saja. Kemudian Syekh Waliullah menguranginya hingga tersisa 5 ayat saja. Nah, melihat bagaimana jumlahnya seiring dengan jalannya sejarah, Sir Syed Ahmad Khan langsung menyebutkan bahwa Al-Quran tidak terdapat penghapusan. Nah, ini menarik kalau kita bahas tentang perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi permasalahan nasih dan mansukh. Baik, kita akan jelaskan, kita akan paparkan selanjutnya tentang pengertian nasih dan mansukh. Secara etimologis, kata nas yang bentuk isim fa'ilnya nasih dan isim maf'ulnya mansukh itu mempunyai arti yang beragam. Antara lain ada 4 makna nas yang sering diungkapkan para ulama. Yaitu yang pertama ada izalah yang artinya menghilangkan. Kemudian yang kedua ada tabdil atau menggantikan. Ada yang ketiga tahwil, memalingkan. Dan yang keempat ada nakal, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi nasih adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dirubah, dan lain sebagainya. Adapun secara terminologi, nasih adalah mengangkat hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian dengan menghilangkan amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya. Adapun dalam terminologi hukum Islam atau fikih, hukum yang dibatalkan namanya mansukh, sedangkan hukum yang datang kemudian atau menghapus disebut nasih. Nah,
Jadi menurut para ulama, nasikh adalah raf'ul hukmu asy-syar'i bil khitab asy-syar'i, menghapus hukum syara dengan kitab syara pula. Ya. Sementara itu, Quraisy Shihab menyatakan bahwa antara ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin itu tidak sepakat dalam memberikan pengertian nasikh secara terminologi. Hal itu terlihat dari kontroversi yang muncul di antara mereka dalam menetapkan adanya nas dalam Al-Quran. Apakah ada nas atau tidak ada nas dalam Al-Quran? Misalnya ulama-ulama mutaqaddimin bahkan memperluas arti nas hingga mencakup yang pertama adalah pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian, atau pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian. Nah, dari definisi yang ada, para ahli usul fikih menyatakan bahwa nasikh bisa dibenarkan bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan itu harus dilakukan melalui tuntunan syara yang mengandung hukum dari Allah dan Rasul-Nya yang disebut nasikh, yang menghapus. Dengan demikian, bahwa habisnya masa berlaku hukum yang disebabkan wafatnya seseorang itu tidak dinamakan nasikh. Yang kedua, yang dibatalkan adalah syara yang disebut mansukh, yang dihapus. Yang ketiga, nasikh, yaitu harus datang kemudian atau terakhir dari mansukh. Dengan demikian, istisna atau pengecualian tidak disebut nasikh. Syarat-syarat nasikh. Yang pertama, hukum yang terkandung pada nasikh bertentangan dengan hukum pada mansukh. Yang kedua, yang mansukh harus lebih awal dari nasikh. Yang ketiga, hukum yang dinasakh mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Yang keempat, hukum yang dinasakh tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Yang kelima, hukum yang terkandung dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasikh. Dan yang keenam, status nasikh mesti sama dengan nas mansukh. Adapun rukun nasakh, yang pertama adalah harus ada an-nasikh, yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan atau penghapusan berlakunya hukum yang telah ada. Yang kedua, nasikh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang membatalkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, nasikh itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasikh itu adalah yang menghapus. Yang ketiga, mansukh, yang menghapus atau yang dihapus, ya, yang dihapus, yaitu hukum yang dibatalkan atau dihapuskan atau dipindahkan. Dan yang keempat, mansukh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Jadi sekali lagi, rukun nasakh itu yang pertama ada an-nasikh, ada an-nasikh, ada mansukh anhu. Nah, kalau an-nasikh itu pernyataannya, ya, yang menyatakan pembatalan. Kalau nasikh itu yang menghapus, itu Allah SWT. Kalau mansukh itu yang dihapus, itu hukum yang dihapus, ya. Yang keempat, mansukh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum, itu kita, ya, muslimin, ya. Adapun dari sisi otoritas, mana yang lebih berhak menghapus sebuah nas, para ulama ini membagi nas ke dalam 4 macam. Atau kita bikin pola nasikh mansukh. Nah, nasikh mansukh ini ada Al-Quran atau nas Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran
Yang kedua ada nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga ada sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat ada sunnah dengan sunnah. Nanti kita akan bahas bagaimana kehujahannya atau kebolehannya dalam keempat pola macam nasikh mansukh tersebut. Ya. Yang pertama, pola nasikh mansukh yang pertama adalah Al-Quran dinas dengan Al-Quran. Seperti contoh surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haramil qitali fihi. Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. Lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, surat Al-Baqarah ayat 217 ini menjelaskan tentang ketidakbolehan berperang pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, keterangan tersebut itu dinas atau diganti hukumnya oleh Quran surat At-Taubah ayat 36 tentang kebolehan memerangi orang musyrik yang mengadakan peperangan di bulan tersebut. Yang ayatnya berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 217 hukumnya itu dinasakh, diganti oleh surat At-Taubah ayat 36. Kalau yang pertama itu larangan atau ketidakbolehan berperang pada bulan-bulan tertentu di bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah, tapi hukum itu dinasikh, diganti oleh hukum yang ada dalam ayat At-Taubah surat Taubah ayat 36 yang berbunyi bahwa perangilah kaum musyrikin. Itu semuanya sebagaimana mereka memerangimu kamu semuanya. Ya, itu ya. Yang kedua, pola nasikh mansukh itu adalah nas Al-Quran dinasikh dengan hadis atau diganti dengan hadis hukumnya. Nah, jenis ini ada 2 model, yaitu yang pertama Al-Quran dinas oleh hadis ahad, yang dalam hal ini jumhur ulama menolak. Karena hadis ahad kan belum tentu kesohihannya. Yang kedua, Al-Quran dinas oleh hadis mutawatir. Nah, hal ini diterima oleh jumhur, kecuali Imam Syafi'i. Karena memang Imam Syafi'i sangat hati-hati. Ya.
Walaupun hadis mutawatir itu adalah sudah pasti sahih. Seperti contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara baik. Ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Nah, ayat di atas kemudian dimansuh oleh hadis Nabi SAW, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi seorang waris. Nah, dari contoh di atas bahwa keterangan Al-Quran yang menyuruh untuk berwasiat apabila akan mendekati azal itu dimansuh oleh hadis Nabi bahwasannya tidak ada wasiat, tidak perlu wasiat karena sudah ada waris, sudah ada ilmu waris dalam Al-Quran. Itu kan dalam surat An-Nisa itu ada penjelasan tentang ilmu waris, ya. Kemudian pola nasi yang ketiga adalah as-sunnah dinasah dengan Al-Quran. Terkait nasi jenis ini, jumhur ulama menerima dan sepakat karena memang kedudukan sunnah itu kan di bawah Al-Quran. Jadi lebih kuat Al-Quran daripada as-sunnah. Misalkan contohnya seperti berdasarkan ketentuan hadis Nabi bahwa tentang keharaman menggauli istri pada malam bulan Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa istri itu tidak boleh digauli pada malam bulan Ramadan. Ketentuan tersebut kemudian dinas dengan ayat uhillalakum lailata syami rafasu illa nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Karena Allah paham atau tahu bahwa manusia atau kaum muslimin tidak akan mampu menahan tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Makanya pada malam hari bulan puasanya boleh, kalau siangnya kan tidak boleh, kalau malamnya boleh menggauli istrinya pada bulan Ramadan. Yang keempat, yang terakhir, pola nasih mansukh itu ada yang as-sunnah dinasah dengan sunnah. Ini sepadan ya. Sunnah dinasah dengan sunnah. As-sunnah dinasah oleh as-sunnah dalam hal ini ada 4 model. Yang pertama, hadis mutawatir dinasah oleh hadis mutawatir. Kuat dengan kuat ya, mutawatir kuat. Yang kedua, hadis ahad dinasah oleh hadis ahad. Yang ketiga, hadis ahad dinasah dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat, hadis mutawatir dinasah dengan hadis ahad. Nah, pola pertama, kedua dan ketiga itu masih diterima oleh jumhur ulama, sedangkan pola terakhir yang mutawatir dinasah dengan ahad itu ditolak oleh jumhur. Contoh sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ziarah kubur yang dulunya dilarang kemudian diperbolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kemudian ala fajuruha. Jadi saya telah melarang kalian untuk berziarah kubur, ingatlah berziarah kuburlah kalian semua. Jadi dulu Nabi pernah bersabda dengan melarang ziarah kubur karena dulu itu umat muslim pada zaman di Mekah imannya belum kuat. Jadi dikhawatirkan kalau nanti berziarah kubur mereka akan
memuja kuburan atau minta di kuburan, nanti akan menjadikan kekufuran. Tapi setelah di Madinah, setelah umat muslim banyak, setelah imannya kuat, maka Nabi memerintahkan untuk berziarah kubur. Untuk apa? Agar kita senantiasa mengingat akan kematian, selalu dekat kepada Allah dengan cara mengingat kematian. Selanjutnya, cara mengetahui nasih. Yang pertama adalah melalui petunjuk dari Al-Quran tentang adanya petunjuk nasih. Yang kedua, adanya penjelasan dari Nabi Muhammad SAW mengenai penasihan dengan hadisnya tentunya. Yang ketiga, perbuatan Nabi SAW seperti hukum perajaman yang dilakukan kepada sahabat Ma'is yang tidak menderanya. Hal ini menasah pernyataan Nabi SAW sendiri yang mengatakan, apabila seorang lelaki yang telah beristri atau yang telah menikah itu berzinah dengan wanita yang telah menikah, maka didera 100 kali dan dirajam dengan batu. Yang keempat, itu dengan kesepakatan ijma atau para sahabat bahwa ayat atau dalil ini adalah an-nasih dan dalil itu mansukh. Seperti hanya penasihan puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura ya, dengan puasa Ramadan, dan penasahan hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dengan kewajiban zakat. Yang kelima, dengan penukilan yang dilakukan oleh seorang rawi dari sahabat bahwa salah satu dari dua hukum tentang sebuah permasalahan lebih didahulukan daripada hukum yang lainnya karena tidak memiliki peluang untuk melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Yang keenam, dengan keberadaan salah satu hukum dari dua buah hukum merupakan hukum syariat. Sedangkan hukum yang lainnya lebih mirip atau cocok dengan adat pada zaman dulu, maka hukum syariat menasih adat tersebut. Selanjutnya, polemik di sekitar nasih mansuh. Nah, sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, bahwa terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang eksistensi nasih dalam Al-Quran. Ada ulama yang menerima keberadaan nasih dalam Al-Quran. Dan pendapat ini dikemukakan mayoritas ulama. Nah, yang kedua, ada ulama yang menolak keberadaan nasih dalam Al-Quran. Nah, ini di antara ulama yang masuk dalam kelompok ini misalkan Abu Muslim Al-Ashfahani, kemudian Ar-Raji, ya. Kemudian Khudari Baik dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita akan bahas tentang dalil-dalil atau argumentasi baik akliyah atau nakliyah, baik rasional maupun secara dalil syar'i. Kita bahas dulu tentang argumentasi secara rasional atau akliyah. Ulama yang menerima nasih mansuh ini berpendapat atau berargumen bahwa yang pertama, kehendak Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, absolut, sehingga Allah Subhanahu wa taala bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Yang kedua, syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadan, sehingga dengan datangnya bulan Syawal berarti perintah puasa terhapus. Yang ketiga, risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan kepada umat manusia secara keseluruhan atau kafah. Sedang sebelumnya telah ada syariat pada Rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam, maka syariat agama yang terdahulu itu terhapus atau dimansuh. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak ada dalil nakli nas yang jelas yang melarang, ya. Oleh sebab itu, logis dimungkinkannya adanya nasah dan mansuh.
Kemudian argumentasi nakli atau argumentasi dalil syariatnya adalah yang pertama bahwa syariat para rasul terdahulu itu dinasah dengan syariat rasul yang kemudian. Seperti dibolehkannya nikah dengan saudara sekandung pada syariat Nabi Adam alaihissalam, kemudian dinasah oleh syariat sesudahnya baik Yahudi, Nasrani maupun Islam yang melarang atau tidak boleh menikah dengan saudara sekandung. Yang kedua, nah ini yang paling penting ya, bahwa beberapa ayat Al-Quran menunjukkan secara eksplisit tentang absahnya ya, tentang sahnya nasih dalam Islam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, untuk ayat apa saja yang kami tunda atau kami sebabkan Rasul melupakannya, maka kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Itu surat Al-Baqarah. Kemudian ada surat An-Nahl ayat 101. Ya. Kemudian ada surat Ar-Ra'd ayat 39 dan surat An-Nisa ayat 160 ya. Dan mayoritas ulama memandang dengan berpijak pada keseluruhan ayat di atas ini ya, di atas ini, bahwa revisi atau nasakh Al-Qur'an itu telah terjadi. Nah, gagasan lain yang mendasari mayoritas ulama akan teori nas adalah penerapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin di dalam Al-Quran hanya bersifat sementara, dan bahwa tatkala keadaan telah berubah, perintah dihapus dan diganti dengan perintah yang baru yang lainnya ya. Namun karena perintah-perintah itu kalam Allah, ia harus dibaca sebagaimana bagian dari Al-Quran. Yang ketiga, kesepakatan ulama salaf tentang adanya nasikh mansukh. Ini berarti ijma, kesepakatan. Yang keempat, bahwa adanya bukti real nyata dalam Al-Quran dan Al-Sunnah bahwa banyak terdapat nasikh dan mansukh. Ya. Sedangkan ulama yang menolak nasikh mansukh, mereka juga mempunyai argumentasi baik rasional maupun nakli maupun syarat. Sekarang yang pertama, kenapa ulama menolak nasikh mansukh? Yang pertama adalah syariah adalah bersifat kekal abadi sampai hari kiamat. Nah, hal ini menghendaki hukumnya berlaku sepanjang masa, tidak ada yang dinasahkan. Yang kedua, kebanyakan bentuk hukum dalam Al-Qur'an itu bersifat kulli dan ijmali, global ya, bukan juz'i atau parsial, dan tafsir atau terperinci. Hal ini agar supaya bisa fleksibel sehingga tidak perlu naskh. Yang ketiga, tidak ada ayat Al-Quran maupun As-Sunnah yang jelas tentang adanya naskh. Yang keempat, pendapat ulama tidak sama tentang jumlah ayat-ayat yang dimansukh. Yang kelima, ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan ternyata dapat dikompromikan, baik dengan teknik am dan takhsis maupun ijmal dan tafsil. Yang keenam, tidak ada hikmah yang didapat dari fenomena naskh. Kemudian argumentasi nakli atau dalil naklinya tentang ulama yang menolak nasikh mansukh. Yang pertama adalah pernyataan dalam surat Fussilat ya, ayat 42 bahwa dalam Al-Qur'an tidak ditemukan adanya kebatilan, padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan. Nah, ini surat Fussilat ayat 41 yang berbunyi, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang artinya tidak datang kepadanya Al-Qur'an kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, karena ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, ayat tadi menyatakan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada kebatilan, karena
Al-Quran itu kan dari Allah, bahwa hukum Allah yang batil atau yang dibatalkan adalah kebatilan. Yang kedua, penafsiran surat Al-Baqarah ayat 106 yang tadi ya, yang manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu bahwa Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantinya yang lebih baik. Nah, kelompok ini memahami bahwa kata ayat di situ ya diartikan mukjizat, ditafsirkan dengan mukjizat atau ditakwilkan dengan mukjizat, atau ayat pada kitab sebelum Al-Qur'an yang dinas oleh Al-Qur'an. Jadi kitab sebelum Al-Qur'an, baik Taurat, Zabur, Injil itu dinas oleh Al-Qur'an. Yang terakhir, hikmah dan manfaat dengan adanya nasikh dan mansukh itu adalah yang pertama, terciptanya kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan kondisi sosio-kultural. Yang kedua, menunjukkan adanya proses syariat dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya. Jadi ada tahapan-tahapannya dalam penetapan syariat. Yang ketiga, menguji pada mukallaf. Mukallaf itu yang beriman ya, yang baru masuk beriman, untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Yang keempat, adanya tujuan kebaikan dan kemudahan pada umat. Jadi jika nasikh lebih berat, ada kebaikan bertambahnya pahala, dan jika lebih ringan berarti ada tujuan memudahkan dan meringankan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.